Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asisa dengan NIM L05121030 dari program studi penguatan sumber daya perikanan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi yang telah saya terima selama mengikuti mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan pertemuan 1-8 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Irmawati SPI MSc. Baik, untuk pertemuan pertama itu kita masih mempelajari mengenai dasar dari pengelolaan. Pengelolaan sumber daya perikanan dari satu kesatuan ilmu manajemen yang ditujukan untuk mengelola sumber daya ikan pada suatu kawasan agar populasi ikan tersebut tidak menjadi punah dalam rangka pemanfaatan secara lestari dan berkesinambungan untuk jangka panjang. Untuk mempelajari pengelolaan sumber daya perikanan dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan spesies, pengelompokan ikan ke dalam kategori ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, ikan demersal, ikan laut dalam, ciri-ciri morfologi, serta nama spesies. Yang kedua ada pendekatan habitat, pengelompokan ikan berdasarkan kesesuaian habitat tempat ikan tersebut tertangkap dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga adalah teknologi pengelompokan ikan berdasarkan teknologi alat tangkap yang digunakan. Adapun tujuan dari pengelolaan sumber daya perikanan, yang pertama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pemanfaatan sumber daya perikanan secara lestari. Yang kedua, menjaga sumber daya perikanan tetap hidup, berkembang, dan dapat dimanfaatkan secara lestari. Yang ketiga, memelihara dan memperbaiki ekosistem yang sesuai dengan kondisi awal habitat tersebut. Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan beberapa asas, yaitu asas manfaat, asas keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Baik, adapun beberapa faktor yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan di Indonesia antara lain pemanfaatan secara berlebih, penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, perubahan dan degradasi fisik habitat, pencemaran, introduksi spesies asing invasif, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, perubahan iklim global, serta bencana. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusakan sumber daya perikanan yang ada di Indonesia antara lain tingkat kepadatan penduduk, kemiskinan, tingkat konsumsi berlebih, persebaran sumber daya yang tidak merata, kelembagaan, kurangnya pemahaman tentang ekosistem, kegagalan dalam sistem ekonomi, serta kebijakan dalam menilai ekosistem. Baik, untuk materi selanjutnya itu mengenai alga. Alga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan seperti akar, batang, daun, dan sebagainya. Karena itu, alga pernah digolongkan pula sebagai tumbuhan bertalus. Alga sendiri terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada makroalga dan mikroalga. Untuk makroalga sendiri adalah kelompok alga yang multiseluler yang tubuhnya berupa taulus yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kelompok tumbuhan ini hidup di perairan laut yang masih dapat didapat oleh cahaya matahari dengan menempel pada substrat yang keras. Secara ekologi, komunitas makroalga mempunyai peranan dalam dan manfaat terhadap lingkungan sekitarnya, yaitu sebagai tempat asupan dan perlindungan bagi jenis-jenis ikan tertentu, sebagai tempat mencari makan alami ikan-ikan dan hewan herbivora. Adapun jenis-jenis makroalga yaitu alga hijau, alga coklat, dan alga merah. Selanjutnya itu mikroalga. Mikroalga merupakan organisme bersel tunggal yang memiliki pigmen dan dapat melakukan fotosintesis untuk memproduksi makanan dan oksigen. Ukurannya sangat beragam, dari 1 hingga 50 mikrometer dengan bentuk yang bervariasi, seperti bulat, oval, memanjang.
Baik, adapun jenis-jenis makroalga ada 4 macam, yaitu diatom, ganggang hijau, ganggang emas, dan ganggang biru. Nah, rumput laut merah dan rumput laut coklat memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena merupakan penghasil hidrokolaid, agar-agar, kargenan, dan alginat yang digunakan sebagai pengental dan pembuat gel di berbagai industri, terutama industri pangan. Baik, selanjutnya ada materi mengenai gastropoda. Gastropoda atau yang lebih dikenal sebagai siput merupakan salah satu kelas dari filum moluska yang memiliki cangkang tunggal. Biasa tubuhnya dalam bentuk spiral. Gastropoda berasal dari kata Latin gastro yang berarti perut dan poda yang berarti kaki, sehingga disebut sebagai hewan yang berjalan dengan kaki perut. Gastropoda merupakan komponen yang sangat penting dalam rantai makanan. Beberapa jenis gastropoda memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena cangkangnya bisa dijadikan bahan untuk perhiasan serta kerajinan seni cenderamata. Sedangkan dagingnya merupakan makanan yang lezat. Contohnya ada gonggong, yaitu makanan khas Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, gastropoda merupakan hewan dasar pemakan tirus dan serasa yang jatuh untuk mensirkulasi zat-zat yang jatuh ke air guna mendapatkan makanan. Gastropoda adalah hewan yang bertubuh lunak, berjalan dengan perut, yang dalam hal ini disebut kaki. Gerakan gastropoda disebabkan oleh kontraksi-kontraksi otot seperti gelombang, dimulai dari belakang, menjalar ke depan. Pada waktu bergerak, kaki di bagian depan memiliki kelenjar untuk menghasilkan lendir yang berfungsi untuk mempermudah berjalan sehingga jalannya meninggalkan bekas. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai bivalvia atau kerang. Bivalvia merupakan kelas moluska yang mencakup semua kerang-kerangan yang memiliki sepasang cangkang. Bivalvia berarti 2 cangkang. Nama lain bivalvia adalah Pelecypoda. Hewan ini memiliki adaptasi khusus yang memungkinkan dapat bertahan hidup pada daerah yang memperoleh tekanan fisik atau kimia seperti terjadi pada daerah intertidal. Organisme ini juga memiliki adaptasi untuk bertahan terhadap arus dan gelombang. Namun bivalvia tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tempat secara cepat, sehingga menjadi organisme yang sangat mudah untuk ditangkap. Baik, selanjutnya yaitu materi mengenai cephalopoda. Cephalopoda adalah kelas dalam filum moluska. Di dalamnya mencakup semua gurita, cumi-cumi, dan sotong. Namanya diambil dari bahasa Latin, cephalus, artinya kepala, dan poda yang artinya kaki, berarti kaki di kepala. Diambil dari ciri khas hewan ini yang memiliki tentakel di sekitar kepalanya yang berfungsi sebagai tungkai, lengan, dan kaki. Ilmu yang mempelajari cephalopoda disebut sebagai teutologi, ilmu mengenai cumi-cumi, dan merupakan cabang dari malakologi. Cephalopoda memiliki otak yang berkembang baik dan beberapa jenisnya memiliki kemampuan mengingat dengan baik, bahkan dapat belajar. Manusia memanfaatkan anggota cephalopoda sebagai bahan pangan dalam industri. Adapun sistem pencernaannya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus yang letaknya pada bagian tubuh di sebelah bawah, sifon. Respirasinya dengan menggunakan insang, sedangkan sistem sirkulasinya adalah peredaran darah tertutup. Jantung mempunyai 1 bilik dan 2 serambi. Sistem ekskresinya berupa 2 kantong ginjal. Sistem syaraf hewan ini terdiri atas simpul otak, simpul kaki, dan simpul alat-alat dalam. Alat kelamin pada hewan ini sudah dipisahkan. Baik, selanjutnya itu ada materi mengenai Crustacea. Crustacea atau udang-udangan adalah suatu kelompok besar dari arthropoda terdiri dari kurang lebih 52.000 spesies yang terdeskripsikan dan biasanya dianggap sebagai suatu subfilum. Kelompok ini mencakup hewan-hewan yang cukup dikenal seperti lobster, kepiting, udang karang, serta teritip. Mayoritas merupakan hewan air, baik air tawar maupun laut. Walaupun beberapa
kelompok telah beradaptasi dengan kehidupan darat seperti kepiting darat. Kebanyakan anggotanya dapat bebas bergerak walaupun beberapa takson bersifat parasit dan hidup dengan menumpang pada inangnya. Tubuh krustasea terdiri atas dua bagian, yaitu kepala, dada yang menyatu, cephalothorax, dan perut atau badan belakang, abdomen. Bagian cephalothorax dilindungi oleh kulit keras yang disebut kerapas dan 5 pasang kaki yang terdiri dari 1 pasang kaki capit dan 4 pasang kaki jalan. Selain itu, di cephalothorax juga terdapat sepasang antena, rahang atas dan rahang bawah. Sementara pada bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki renang dan di bagian ujung terdapat ekor. Pada udang betina, kaki di bagian abdomen juga berfungsi untuk menyimpan telurnya. Sistem pencernaan krustasea dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus. Sistem metabolisme akan diekskresikan melalui sel ati. Sistem syaraf krustasea disebut sebagai sistem syaraf tanggal tali, di mana ganglion kepala atau otak terhubung dengan antena, indera peraba, mata, indera penglihatan, dan sastosista, indera keseimbangan. Hewan krustasea bernafas dengan insang. Anggota tubuhnya dan sistem peredaran darah yang dimilikinya adalah sistem peredaran darah terbuka, masuk dari air ke pembuluh insang dengan arah berlawanan. Baik, untuk materi terakhir ada materi mengenai Echinodermata. Echinodermata adalah filum hewan yang terbesar dan tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Hewan-hewan ini juga mudah dikenal dari bentuk tubuhnya. Kebanyakan memiliki simetri radial, khususnya simetri radial parameral. Walaupun terlihat primitif, Echinodermata adalah filum yang berkerabat relatif dekat dengan Chordata, yang di dalamnya mencakup vertebrata. Dan simetri radialnya berevolusi secara sekunder. Larva bintang laut misalnya masih menunjukkan keserupaan yang cukup besar dengan larva Hemichordata. Echinodermata mempunyai kemampuan untuk melakukan regenerasi bagian tubuhnya yang hilang, contohnya timun laut. Apabila timun laut merasa dirinya terancam, maka timun laut akan menyemprotkan organ tubuhnya agar mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Kelak organ tubuh yang hilang akan tumbuh kembali. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi yang telah saya terima selama mengikuti mata kuliah dasar-dasar pengelolaan perikanan pertemuan 1-8. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.